kanal inspirasi. Baik, berkan terima kasih Anda masih bersama kami RRI di udara bekerja di frekuensi FM 97 MHz dan pendengar kami masih hadirkan dengan serangkaian informasi dan juga perbincangan menarik untuk di kesempatan pagi hari ini. Tentunya bicara terkait dengan menekan pandemi COVID-19 ini tak habis-habisnya, yang mana tanggung jawab bersama harus diterapkan mulai dari pribadi Anda, keluarga dan juga lingkungan yang lebih jauh. Dan untuk di kesempatan pagi hari ini kami akan ajak berbincang Dandim 0105 Aceh Barat Delkol Infantri Dimar Bahtera untuk di kesempatan pagi hari ini bicara terkait langkah TNI dalam penanganan COVID-19. Baik, di ujung telepon sudah tersambung dengan Pak Dimar. Pak Dimar, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang, gimana suaranya, bagus? Bagus. Kalau dilihat dari data, angka terus bergerak ini menunjukkan bahwa angka positif juga meningkat. Apa langkah TNI dalam penanganan COVID ini? Baik, jadi kita bergerak bukan dalam konteks murni sebagai TNI, tetapi kita bergerak adalah dalam konteks organisasi gugus tugas. Di mana kapasitas saya selaku dalam gugus tugas kan sebagai wakil ketua 1. Dan elemen-elemen unsur TNI yang berada di bawah berarti dia juga bagian dari gugus tugas di tingkat kecamatan maupun di desa Gampung. Jadi langkah yang jelas saat ini memang kita ketahui bersama bahwa saat ini kan kita sudah berada pada new normal house ya, bukan dalam status PSBB ini yang harus dipersepsikan benar oleh masyarakat. New normalasi itu artinya semuanya berjalan seperti normal, tetapi ada yang tersisa yang harus dilaksanakan, itu protokol. Protokol itu sebetulnya sederhana. Yang terpenting jika kita mengambil protokol itu banyak itemnya. Tetapi ketika kita harus mengambil poin-poin yang sederhana dan nggak boleh lupa adalah yaitu tadi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sudah 3 itu. Jadi otomatis biar itu bisa dilaksanakan dengan baik, berarti tidak menghindari kerumunan. Jadi itu 3 poin yang utama dari sebuah protokol kesehatan. Kemudian terkait dengan pasien yang meningkat, ini pasien meningkat ini kan korelasinya banyak. Artinya pertama ada proses tracking, kemudian dia ada proses dia testing, setelah dia ada yang kontak erat dengan pasien positif, baru dicek siapa dia, kemudian dia dites dan lain semuanya. Hanya kendalanya memang secara umum itu berlaku bukan hanya di Aceh, tapi juga di Indonesia bahkan beberapa negara di luar negeri. Sistem testing ini yang agak memang masih lambat ya di Aceh Barat ini karena memang kita tidak memiliki alat untuk melaksanakan swab mandiri ya, swab ya. Jadi kita harus dikirim ke Banda Aceh dan lain semuanya. Dan ini yang membuat agak lambat dalam testingnya sehingga kendala terbesarnya sebetulnya di situ. Kemudian langkah real yang kita lakukan kaitan dengan hal ini, satu, otomatis kita mensosialisasikan terus dengan sekarang Inpres nomor 6 ini kan ada basis sanksi yang harus diterapkan. Jadi mensosialisasikan dengan tambahan sanksi kepada daerah-daerah titik-titik yang itu nanti akan potensial menjadi kantong-kantong penyebaran tempat-tempat keramaian dan lain semuanya. Nah itu kita lakukan beberapa kali rutin dengan gugus tugas ya, melibatkan elemen-elemen yang lainnya. Gitu. Bang Dimar, untuk kepatuhan masyarakat hingga saat ini penggunaan masker di jalanan Anda lihat bagaimana? Kepatuhan masker secara umum ini kategorinya sudah mulai baik ya. Jadi kadang-kadang jangan sampai kita dipersepsikan salah, tidak punya parameter-parameter yang detail mengatakan kita nggak pakai masker dan lain semuanya. Jadi masker ini kan tujuan utamanya adalah dia untuk menahan droplet ya jika kita berbicara batuk dan lain semuanya. Dan yang kedua
jika kita sakit berarti bersin ataupun droplet kita nggak keluar. Dan yang kedua adalah jika ada orang lain batuk, bersin, dia tidak akan langsung masuk ke area-area rawan kita, mulut, hidung, dan mata. Nah, secara umum berarti konteksnya sebetulnya ini sangat penting jika masker itu berada dalam dia ruangan ataupun keadaan yang dia memang harus padat orang, gitu. Nah, kalau padat orang, itu mereka wajib pakai masker. Artinya dia penggunaan masker menjadi penting sekali, gitu. Tetapi ada kalanya yang harus kita sampaikan bahwa juga jangan terlalu paranoid tentang sebuah masker. Ketika dia mungkin di dalam kendaraan mobil sendirian, ya kan? Kemudian dia mungkin di dalam ruangan di kamar dia sendirian. Kemudian hal seperti itu ya nggak usah dipakai maskernya, nanti malah dia membebani kerja paru-paru, gitu. Jadi jangan sampai juga begini, masker ini menjadi sesuatu yang berat di masyarakat karena persepsi mereka yang salah. Jadi mereka malah akhirnya frustasi, malah nggak dipakai itu masker. Jadi pakai aja deh pada saat udah berkerumun dekat dengan orang. Rawan ini, udah pakai masker. Tetapi ketika dia itu mungkin jauh dari orang, mungkin sendirian, mungkin tempatnya di ruangan terbuka, aman. Kalau dia dilepas maskernya mungkin untuk 1-2 ini kegiatan, saya pikir itu masih toleransi. Nah, kalau dilihat parameter dari ketertiban menggunakan masker seperti itu, kita udah lumayan membaik lah. Baik belum, jelas pasti 1, 2, 3 kelompok orang masih banyak yang harus kita ingatkan lagi, tetapi kita juga harus melihat secara positif bahwa kita harus menghargai bahwa sudah banyak masyarakat di Aceh Barat kita ini yang sudah tertib pakai masker. Itu Mas. Kalau kemarin sih sempat ada atraksi juga ya dari anggota TNI yang mengalias dirinya seperti virus corona. Oh iya, betul. Ini sebagai untuk menyadarkan masyarakat atau bagaimana? Betul, jadi kita kemarin kan ada semacam kampanye kreatif ya. Kita pakai atribut ataupun kostum ya. Jadi apa yang ingin pesan kita sampaikan, satu yang pertama bahwa kita mencoba membetulkan narasi-narasi yang salah ada di masyarakat. Yakni tentang ada yang masih sampai dengan saat ini berpikir bahwa COVID itu tidak ada. COVID itu ada hoaxnya. Inilah yang rawan sekali. Kenapa rawan? Karena itu sudah begini. Ketika berbicara COVID, ini saya pun tidak profesional di bidang saya karena saya militer. Saya sadar diri. Tetapi siapa yang profesional berbicara tentang COVID ini adalah dia adalah profesional di bidang kesehatan. Berarti dokter, berarti tenaga medis. Dan itu semuanya secara nasional, internasional itu sudah merupakan fakta. Jadi satu, COVID itu ada. Jika ada narasi-narasi itu yang mengarahkan ini mungkin hoax, ini mungkin ajang bisnis ataupun dan lain semuanya. Nah ini yang perlu kita luruskan, jangan sampai berkembang. Nah ini karena bisa jadi berbahaya nanti kaitan dengan target kita untuk memberikan pemahaman. Karena kalau nggak paham itu rawan sekali. Kalau masyarakat nggak paham, ada 2 titik ekstrim yang akan dilaksanakan. Satu, itu paranoid tentang COVID, jadi ketakutan sekali tanpa ada alasan logis dia tidak takut ya. Ketakutan yang berlebihan. Yang kedua adalah karena terlalu mengabaikan sehingga dia terlalu berani. Nah, ini yang tidak boleh kita harapkan. Karena kita harapkan dengan pemahaman yang itu masyarakat itu bisa bersikap dengan benar, tidak terlalu berani, tapi juga tidak terlalu takut sehingga langkahnya pas dia, gitu Bang. Yang kedua ya, satu lagi. Yang kedua adalah kita bikin pesannya kan sebagai penyampai bahwa COVID itu ada. Pesan yang kedua adalah kita bikin kostum COVID adalah kita jangan terlalu tegang juga ya dengan masalah COVID ini. Jadi kita jangan terlalu keras dalam arti konteks seperti apa, tetapi memberikan edukasi yang mungkin lucu, mungkin familiar dilihat oleh generasi muda, apalagi anak-anak adik-adik bahwa dia besok teringat ada om tentaranya dari Satgas Covid, dari polisi, dari Satpol PP, dia pakai terpeng tertib ya. Nah itu lebih mudah itu.
untuk ditangkap ya, diingat oleh seluruh baik itu lapisan masyarakat, Bang. Jadi itu alasannya. Jadi pesannya tersampaikan. Bang, biasanya TNI selain bicara dampak dari COVID juga ada dampak ekonomi yang terjadi pada masyarakat. Ada program khususkah dari kalangan TNI dalam ketahanan pangan di tengah pandemi COVID ini? Baik, terima kasih. Jadi COVID ini persoalan terbesar yang akan terinjak itu berarti dua ya. Satu persoalan kemanusiaan, satu persoalan ekonomi. Dan itu model kerjanya COVID itu sangat luar biasa. Cukup rumit ya, karena saling kontradiktif. Kita mempertahankan kemanusiaan, menahan korban, tapi ekonomi akan jatuh karena aktivitas dibatasi gitu ya. Tapi kalau mengutamakan ekonomi, membebaskan seluruh aktivitas, persoalan kemanusiaan akan menjadi bermasalah nantinya. Jadi kaitan dengan ekonomi, TNI kita sudah ada petunjuk dan arahan dari pimpinan atas, dan ini saya pikir bukan hanya di level TNI, tetapi di level nasional, yaitu program ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan di sini, ketahanan pangan di sini adalah kita memberi contoh dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki swasembada pangan, ketahanan pangan. Ketahanan pangan apa? Ketahanan pangan dalam konteks layer pertama itu yang paling penting adalah makanan pokok. Makanan pokok itu apa? Berarti makanan pokok seperti beras dan item-item pengganti seperti mungkin singkong yang mengandung karbohidrat, mungkin jagung dan lain semuanya. Jadi tanaman sebagai bahan pokok, kemudian dia ditanam dalam waktu singkat. Jangan sampai nanamnya 5 tahun baru panen. Ya, tanam 3 bulan, 4 bulan sudah panen lah gitu. Kita ada pembukaan juga lahan singkong nih Bang. Untuk Kodim Aceh Barat. Oh ada, bukan ada. Ada ya. Baik. Ini ada langkah-langkah yang dilakukan ini untuk korban pasien COVID sendiri untuk perbaikan mental masyarakat agar tidak dikucilkan? Ya, oke. Terima kasih ya. Salah satunya dari rekan-rekan dari RRI cukup membantu kita gugus tugas yang dalam hal ini ketuanya Bapak Bupati, saya dan Kapolres. Jadi kaitan dengan ini adalah satu program penting yang perlu kita sosialisasikan. Karena apa? Karena kaitan dengan moral ataupun persepsi masyarakat terhadap COVID ini perlu kita bangun ya. Jadi bagaimana kemarin jam 1 siang saya melaksanakan kunjungan ke Bergang kaitan dengan pasien yang saat ini positif COVID ya, tetapi tanpa ada gejala klinis sakit yang berarti lah, nggak ada keluhan sakit. Jadi kita mencoba mendengar apa keluhan, apa yang mereka rasakan. Jadi memang kita perlu masyarakat kita sampaikan bahwa rekan-rekan yang sakit itu membutuhkan support ya, membutuhkan support. Jadi kita kemarin mendengar cerita dari salah satu ibu dia menangis, Pak, anak saya yang di rumah sekarang kalau orang ngantar makanannya kasarnya dilempar di depan pagar. Kayak gitu karena ini terjadi. Karena masyarakat mungkin tetangganya sudah paranoid sekali itu karena nggak paham sekali dia, sehingga dilempar dan lain sebagainya. Nah, mereka itu dengan kondisi seperti itu sangat tersiksa sekali. Sanksi sosial itu sanksi yang paling berat tidak diterima kehadirannya oleh saudara dan masyarakat tetangga kanan kiri itu lebih berat dari hukuman penjara itu. Dan itu orang bisa frustasi, depresi, malah bisa berakibat buruk sampai dengan imunitas menurun, sampai dengan efeknya COVID bisa luar biasa. Nah ini yang perlu kita bangun artinya kalau misalkan dia sakit, kita kunjungi, kita kasih moral, tetangga ataupun saudaranya yang sakit ini coba kita rawat, kita perlakukan dengan baik. Sehingga jangan sampai terlihat diskriminasi ataupun hal-hal yang menimbulkan sensitivitas. Dan yang terpenting satu lagi terakhir kaitan dengan bagaimana merehabilitasi. Jadi nanti perlu kita ambil sampel, kita berikan contoh kepada masyarakat biar semuanya melihat ketika pasien itu sudah selesai
dari masa isolasi, masa penyembuhan, dan dia sudah dinyatakan clean ya, sudah negatif, tidak positif, itu dia kembali ke masyarakat itu normal seperti biasa, dan itu harus dipublikasikan yang harusnya. Nanti jangan kita ambil contoh, kita wawancara, kita live, kita bagaimana sih selama ini ketika dinyatakan COVID positif dan melakukan isolasi, bagaimana rasanya, bagaimana keluhan-keluhannya, dan sekarang sudah bisa kembali ke masyarakat. Nah, masyarakat jangan mengumpulkan lagi, jangan kalau ketemu orang itu lari semuanya, rasanya begitu. Harus dikembalikan, direhabilitasi nama baiknya ya. Nah, ini perlu media, perlu dari RRI dan semuanya nanti kita bantu itu. Nah, seperti itu kurang lebih. Baik Bang, mungkin yang terakhir pesan-pesan Anda kepada masyarakat terkait menekan angka penyebaran COVID-19 ini, silakan. Baik, terima kasih. Jadi kami atas nama gugus tugas mewakili Ketua Bapak Bupati, kemudian Kapolres dan jajaran lainnya baik di Satgas Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Satgas Kampung. Jadi satu yang perlu saya tekankan, yang pertama adalah kelemahan di dalam penanganan COVID tidak hanya di Aceh tapi juga di nasional sama internasional, itu adalah sistem testingnya dia. Jadi tidak bisa kita punya alat kemampuan yang bisa ngetes semua seluruh penduduk dalam satu waktu. Kalau bisa itu ketemu semua, itu langsung gampang isolasi. Ini sakit, ini enggak, ini positif, ini negatif. Ini yang susah. Sehingga kita semua ini tidak tahu siapa yang dia positif, siapa yang dia negatif. Karena di situ ada yang namanya orang tanpa gejala. Yang positif tetapi tidak menunjukkan gejala klinis sakit. Nah ini yang sudah menyebar mungkin termasuk saya mungkin sama abang yang mungkin juga positif, kita nggak tahu kan. Nah itu. Ini yang rawan sekali sehingga ada semacam kantong persoalan pasien COVID yang tidak pernah terdeteksi. Nah ini yang harus disadari pertama bahayanya di lingkungan masyarakat kita ini. Nah sehingga COVID ini sangat membahayakan bagi saudara kita yang dia memiliki penyakit bawaan rentan ya. Satu sudah tua, yang kedua anak-anak, yang ketiga yang punya sakit bawaan, sakit internis lah, metabolisme tubuh, diabetes, hipertensi, jantung, ginjal dan lain semuanya. Pasien keluarga kita yang rentan inilah kita harus lindungi yang pertama. Minimalkan dia untuk keluar bertemu dengan orang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang tadi sudah disampaikan masyarakat, tadi disampaikan sama pemerintah pusat sampai dengan sekarang, protokol kesehatan, ada gerakan namanya 3M, gerakan wajib masker, green mask, dan lain semuanya. Jadi terpenting ingat 4 poin itu. Yang pertama pakai masker, jangan meremehkan. Ketika banyak orang di situ, pakai masker sudah. Ketika mau minum kopi, ya otomatis maskernya dibuka dulu, jangan stres. Tutup maskernya selesai pakai kopi, jangan minum kopi. Yeah. Nah, pasti kalau misalkan kita sendirian dalam ruangan, dalam mobil, nggak ada orang, atau mungkin kita dengan istri kita yang yakin steril, ya jangan berdua di kamar pakai masker, kan nggak lucu juga. Nah, jangan stres, tapi ketika rawan, wajib pakai masker. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jaga jarak. Nah, jaga jarak itu penting. Karena kalau pakai masker tapi jaraknya cuma ngejolnya setengah meter dari semuanya, itu masih rawan juga. Dropletnya aerosol ataupun butiran droplet yang terbang di udara itu masih bisa terbang nempel ke muka kita. Nah, setelah jaga jarak baru cuci tangan. Kenapa? Karena tangan inilah yang paling rawan menyentuh benda-benda apapun yang itu bisa sebagai media untuk menularkan COVID. Nah, cuci tangan sehari minimal itu 5 kali. Apalagi setelah menyentuh benda-benda yang kira-kira bisa menularkan itu, wajib cuci tangan. Yang terakhir, otomatis hindari kerumunan. Ya, hindari kerumunan, jangan sampai udah tempat itu terlalu padat, kita nambah kepadatannya. Nah, itu tambah konyol. Kalau udah terpadat, kita jangan mendekat ya. Nah, kita hindari. Nah, yang terakhir itu permasalahan masyarakat COVID. Yang terakhir, ini penting juga, Mas. Jadi terkait dengan persoalan menghidupkan ekonomi. Nah, jangan sampai juga karena takut COVID, ekonomi nggak berjalan. Yeah. Makanya saya juga menghimbau hidupkan aktivitas ekonomi di seluruh lorong Aceh Barat. Warung-warung kopi tetap harus dihidupkan. Nah,
warung-warung kopi tetap dihidupkan, kemudian dia pasar-pasar harus berjalan, kemudian masjid-masjid sholatnya tetap harus dihidupkan dengan berjamaah. Tetapi kopinya di pasarnya, kemudian di masjidnya tepati protokol kesehatan. Nah, kalau nggak dimulai kayak gitu nanti nggak selesai. Pakai masker wajib. Karena kita namanya ngopi ke pasar, ke masjid, berarti itu kerumunan itu. Rawan itu sebetulnya. Tapi kalau nggak dilakukan juga rawan ekonominya, rawan ibadahnya. Jalan tengah ini adalah tetap lakukan itu tapi pakai masker dan jaga jarak. Cuci tangan dulu. Kalau pas sakit, nggak usah ke pasar, nggak usah sholat di masjid, nggak usah ngopi kalau pas sakit, karena nggak tahu sakit siapanya. Nah, kurang lebih itu Mas yang paling perlu kita sampaikan dari gugus tugas. Baik. Terima kasih Pak Dandim telah bersama kami era ini. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, Kanal Inspirasi.